Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Fardan dengan NIM 201222142. Saya dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS setelah kitab pendidikan, yaitu menelaah kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Bab yang saya ambil yaitu bab kedua tentang niat dalam mencari ilmu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi niyati fi dzalik ta'allum. Thumma la budda lahu min an-niyati fi zaman ta'allum al-ilm. Idin niyatu hiya aslu fi jami'il ahwal. Yang artinya, kemudian wajib adanya niat saat belajar, sebab niat itu menjadi pokok di segala keadaan atau kondisi. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Hadisun sahih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yashiru bi husni niyati min amalil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yashiru min a'malid dunya bi su'in niyat. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat, dan banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena jeleknya niat. Wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi radallahu ta'ala wa daral akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhali wa ihya ad-dini wa ibqa' al-islami fa inna baqa' al-islami bil ilmi wa la yasihu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Wa ansyada syaikhul imamul ajjalu burhanul dini sahibul hidayati syi'ran li abdihim, fasadun kabirun alimun mutahaddiqu wa akbaru minhu jahilun mutanashiqu. Kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharapkan ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam, karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama berikut: Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Wa yanwi bi syukra ala ni'matil akli wa sihatil badani wa la yanwi iqbalan nasi wa la istijlaba khutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairi. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Qala Muhammad bin al-Hasani rahimahullahu ta'ala, law kana an-nasu kulluhum abidi la a'taqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan memerdekakan semuanya dan akan membebaskan dari diriku dari wala atau loyalitas mereka. Waman wajada ladatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima indan nas. Ansyadana Syekhul Imamul Ajalul Ustadu
قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الشفار الأنصاري إملاء لأبي حنيفة رحمه الله تعالى شعرا: من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبه لنيل فضل من العباد. Barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Al-Jafar Al-Anshari membacakan syairnya kepada Abu Hanifah: siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Allahumma illa idza talabal jadalil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar wa tanfidil haqqi wa ijazid dini la li nafsihi wa dawahu fa yajuzu dhalika bi qadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat, atau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, juga bukan karena keinginan hawa nafsu. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dhalika fa innahu yata'allamul ilma bijadin kathirin fala yasrifahu ila dunyal hakiratil qalilatil faniyati syi'ra ya dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adallu minal dalil usimmu bisihriha qaman wa tuhmi fahum mutahayyiruna bila dalil. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menolikan dan membutakan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Wa yanbaghi li ahli al-ilmi alla yudilla nafsahu bit-tama'i fi ghairil matma'a wa yataharraz amma bihi madallatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadhi'an والتواضع بين التكبر والمذلة والعفة كذلك يعرض ذلك في كتاب الأخلاق. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya, harus tawadu dan siap takwa pada harta dunia. Ansyada Syekhul Imamul Ajallul Ustadu Ruknul Islamil ma'rufu bil adibil muhtari syi'ran li nafsi. Al-Ustadz Ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib mengalunkan hubah, mengalunkan hubahan syair. Inna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi wa ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi man huwa jahil bi halihi aw huwa syahidu am syahid am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu ya man nawa mutasaffilun aw murtaki wal kibriya li rabbina sifatun bihi masusatana fatajannabanha wattaqi. Tawaddu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadhu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujubnya orang yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya.
atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita. Maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum wa innama qala dhalika li'alla yustaqafa bil ilmi wa Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berkata, besarkan surban dan lebarkan lengan baju kalian. Ia berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Dari bab ini, Imam Az-Zarnuji menyebutkan bahwa seorang pelajar harus memiliki niat saat menuntut ilmu. Batasan yang digunakan beliau yaitu sabda Nabi Muhammad SAW tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang bergantung pada niatnya. Ada beberapa niat yang dianjurkan Imam Az-Zarnuji ketika menuntut ilmu, yaitu yang pertama, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, yang ketiga, menghidupkan agama dan mendirikan Islam, dan yang keempat, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Dalam pasal ini, Imam Az-Zarnuji juga memberi peringatan supaya seorang pelajar tidak mencari ilmu dengan maksud mencari pengaruh supaya orang-orang berpaling kepadanya. Begitu juga mencari kedudukan di sisi penguasa, kecuali jika ilmu tersebut digunakan untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.